Assalamualaikum anak-anak. Mari kita lanjutkan ya. Pelajaran minggu lalu, Ibu sudah menerangkan sedikit tentang pameran. Ini adalah KD yang ke-34 ya, 34, yaitu tentang pameran. Kemarin Ibu sudah sempat menjelaskan sedikit tentang definisi ya. Mari Ibu mau share screen. Nah, di sini ya. Oke. Udah kelihatan ya? Ini adalah pameran tentang seni rupa. Kemarin kita bahas sampai kepada, kalau nggak salah, sampai di jenisnya udah ya, di jenis udah. Terus, oke, sebentar kita lihat ya. Ibu juga, sampai bentuk ya kemarin ya. Oke, nah tadi itu jenis ya. Nah sekarang ini kita melihat bentuk-bentuk. Ibu akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pameran seni rupa. Nah kita lihat nih, ya pameran seni rupa ini bentuknya ada yang disebut dengan terlalu besar. Yaitu ada yang disebut dengan pameran bersama, ya. Pameran bersama adalah pameran yang, nah kelihatan ya, tadi agak nggak kebaca. Oke, pameran bersama adalah kegiatan pameran seni rupa yang dilakukan oleh beberapa seniman yang tergabung dalam satu kelompok atau satu komunitas. Ya, nah jika ada pameran yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam satu kelompok, misalnya nih kalian melakukan pameran bersama siswa dan siswi SMA 5. Ya, pameran lukisan misalnya. Nah, maka itu disebut dengan pameran bersama. Ya, karena semuanya tergabung dalam satu komunitas, yaitu komunitas siswa SMA Negeri 5. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah pameran kelompok. Ya. Oke, pameran kelompok. Oh, Ibu terbalik deh, ya. Kelompok ini adalah pameran seni rupa yang diadakan oleh satu kelompok atau komunitas. Sementara yang bersama ini adalah kegiatan pameran seni rupa yang dilakukan oleh beberapa seniman yang berbeda kelompok, ya, dari berbagai kelompok. Ya, sorry Ibu tadi salah, kebalik ya. Jadi kalau bersama ini dilakukan oleh beberapa orang atau seniman, tapi mereka terdiri dari berbagai kelompok atau komunitas. Ya, bahkan kadang-kadang mereka mungkin tidak saling mengenal. Nah, yang kelompok ini baru mereka berasal dari satu komunitas. Oke, nggak bingung kan ya? Nah, ini yang terakhir adalah pameran tunggal. Nah, dari bahasanya udah jelas nih ketahuan. Pameran tunggal adalah pameran dilaksanakan oleh satu orang aja. Nah, biasanya pameran ini ya hanya seniman yang sudah punya nama tentunya yang bisa melakukan pameran tunggal ini, ya. Karena pertama pasti biayanya juga besar, ya, dan tentunya orang tersebut cukup punya nama untuk orang tuh mau datang ke pameran dia, ya. Kalau misalkan nggak punya nama ya orang belum tentu mau datang, ya. Nah, sekarang kita bahas tentang tujuan, ya. Pasti ada maksud tertentu buat apa sih pameran, ya. Nah, di sini ada 3 tujuan. Pertama ada tujuan sosial dan kemanusiaan, kemudian tujuan komersial, dan tujuan yang terkait pada pendidikan. Kita lihat nih. Pertama adalah tujuan sosial kemanusiaan, ya. Nah, biasanya di sini pameran yang dilaksanakan yang tujuannya untuk mengembangkan kelestarian suatu hasil karya ya yang dimiliki oleh masyarakat, atau bisa juga pameran yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menggalang dana misalnya ya untuk kegiatan sosial atau untuk misalkan ada bencana alam dan lain sebagainya, ya. Jadi tujuannya untuk sosial kemanusiaan. Jadi uang yang disumbangkan tersebut biasanya berasal dari hasil penjualan karya-karya seni yang dipamerkan, ya. Setelah dipotong dengan biaya pameran, misalkan kayak untuk sewa gedung, untuk sewa
tenda, makanan, IO dan lain-lain ya. Nah, itu biasanya kemudian disumbangkan kepada panti sosial ataupun untuk mengembangkan karya seni yang dimiliki oleh masyarakat ya. Nah, sekarang kita ke yang kedua, yaitu tujuan komersial. Dari kata-kata udah jelas nih, pasti mencari keuntungan atau mencari profit ya. Jadi profit ini bisa didapatkan dari si senimannya itu sendiri ya, dari hasil penjualan karya dia mendapatkan keuntungan, dan juga keuntungan yang didapatkan oleh si IO itu sendiri karena dia melaksanakan atau menggelar pameran tersebut ya. Nah, yang ketiga, ini adalah tujuan yang berkaitan pada pendidikan. Nah, ini biasanya tujuannya untuk meningkatkan apresiasi warga sekolah ya, siswa-siswinya terutama. Nah, ini biasanya dilakukan pada akhir semester 2. Nah, nanti ini akan kalian laksanakan nih ya, pameran ini. Jadi nanti di sini kalian akan memamerkan atau memajang karya-karya yang telah kalian buat mulai dari awal, mulai dari KD 31, 32 nanti terakhir, nanti kalian pamerkan. Jadi di sini tujuannya adalah untuk pertama meningkatkan apresiasi, kedua tentunya untuk mendapatkan nilai ya, untuk nilai, menambah nilai seni kalian nanti. Oke. Selanjutnya adalah manfaat ya, manfaat pameran di sini. Nah, anak-anak, sebelum kita ke manfaat pameran, Ibu ingin kalian mari kita lihat di sini ya, kan Ibu sudah menjelaskan mulai dari awal tuh, yang dari awal ya tentang pameran, pengertian dan lain-lain ya. Nah, Ibu minta kalian cari di sini ada jenis pameran yang udah Ibu jelaskan minggu lalu nih. Di sini ada pameran tetap, ada pameran temporer, dan ada pameran keliling. Nah, kalian cari ya 2 contoh pameran tetap, udah Ibu jelaskan ya apa sih definisinya. 2 contoh pameran temporer, dan 2 contoh pameran keliling. Jadi masing-masing 2 ya. Boleh kalian pakai pameran di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke. Jadi ini dulu sebelum Ibu melanjutkan lagi ya, sehingga nanti kita ada bahan untuk menggali kembali apa sih jenis-jenis pameran ini ya. Nanti mungkin akan ada temuan-temuan yang kita bisa menggali lebih dalam tentang pameran. Oke, jadi Ibu stop share dulu ya kalau begini. Nah, sekarang kalian silakan bekerja ya, mencari buka internetnya ya, cari tadi tugas yang Ibu berikan. Oke, Ibu akan akhiri dulu ini ya materinya. Terima kasih sudah mendengarkan untuk anak-anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.